di mana semua orang pada saat COVID tutup, Yes. Bapak malah buka. Itu kan orang gila, Pak. Betul. Ya. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Pak, sehingga Bapak berani buka deh, Pak? Oke, jadi COVID itu malah memang meneguhkan saya. Saya kena krisis 2 kali lah ya Pak. 98 saya juga ngalamin. Iya. Waktu itu saya juga sedang bekerja. Yang paling menghantam memang COVID. Cuma ternyata setiap kali krisis itu peluang itu selalu ada. Vogo itu lahir 6 bulan sebelum lockdown. Ya. Dimana memang dalam 6 bulan itu kita melihat memang perkembangan Vogo itu luar biasa. Jadi di situ memang kita punya keyakinan dulu ya Pak bahwa memang ini konsep ini diterima. Benar. Yes gitu. Jadi memang sebelum lockdown pun kita sudah sign untuk buka di Grand Indonesia untuk cabang kedua. Cabang kedua. Jadi memang kita udah berpikir kalau kita mau lebih dikenal kita harus punya flagship di mall. Ya kan Pak. Dan ini pun juga meyakinkan mall untuk sesuatu brand yang baru itu juga nggak mudah. Karena pasti dengan ya network kita, hubungan kita yang baik segala macam, kita presentasi about our concept gitu kan Pak, akhirnya diterima di Grand Indonesia. Dan ternyata memang itu memberikan blessing yang luar biasa di mana pada saat COVID anak-anak dan orang tua kan dilarang masuk Pak. Ya, anak yang kecil masuk sama kan yang masuk yang kuat ya. Yes, karena gitu. imunnya lebih betul, kuat gitu kan aturan pemerintah waktu itu. Jadi memang anak muda di mana memang market kita memang targetnya memang anak-anak muda Pak. Yang kuat makan kan? Betul. Kan all you can eat. Ya, all you can eat benar-benar. All you can eat pasti yang seumur kita udah nggak nahan-nahan lah Pak. Yang anak-anak muda udah pasti hajar terus Pak. Jadi kita lihat memang nggak ada takutnya Pak. Gitu loh. Sampai kita tuh ibaratnya di Grand Indonesia tuh dijagain Satpol PP terus. Saking terlalu rame Pak. Terlalu rame. Di saat COVID. Berarti banyak yang ngantri gitu dong Pak. Jadi si mall pun juga melihat patokan tuh kita gitu Pak. Kalau kita ramai ini berarti traffic udah lumayan nih gitu Pak. Jadi di situ memang kita melihat bahwa wah memang ini sesuatu blessing yang luar biasa Pak. Dimana juga pada saat itu tenant-tenant keluar dari mall dan mall juga cukup kehilangan banyak tenant dan mereka menawarkan tempat banyak banget ke kita. Nah di situ yang kita lihat sebagai peluang Pak, gitu kan. Dimana memang pasti mereka memberikan banyak kemudahan ke kita. Dari situ kita tancap gas Pak. Tancap gas pada saat COVID. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee, ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Ya Pak, selanjutnya gimana nih Pak? Bisa sampai ada 16 cabang ya? Ya, jadi kita memang di F&B ini saya juga kan sebelum Vogo saya juga punya brand-brand lainnya. Jadi kita melihat kalau memang brand itu memang dapat hype-nya Pak, kita harus tancap gas. Jangan kehilangan momentum istilahnya. Jadi memang waktu itu kita mungkin gila-gilanya tuh tahun 2002 mungkin Pak. Dan saya dalam setahun saya buka 7 cabang kalau nggak salah. Ya, jadi itu benar-benar hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali kita buka cabang. Berarti mudah ya Pak? Kan orang-orang bilang sulit Pak. Kok bisa ya gitu ya? Dibilang mudah juga enggak sih Pak. Jadi memang yang paling susah tuh yang itu 1, kedua, ketiga gitu kan. Nanti kalau kita udah punya 5, kita udah punya serdadu, kita udah punya jenderal yang banyak lah. Yang kita bisa atur kan. Jadi kita nggak usah perang sendiri. Awal-awal nggak punya budget untuk hire GM, nggak punya budget untuk hire chef, jadi semuanya sendiri. Pak, kalau boleh tahu pengalaman bisnis Bapak selama 20 tahun ke belakang itu seperti apa sih? Jadi kalau 20 tahun ya pasti saya di F&B terus. Karena saya memang start F&B ini, retail ini saya mengenal retail ini 97. Retail F&B saya mulai di 97. Cuman yang benar-benar sudah sendiri tidak kerja sama orang itu di 2003 Pak. Waktu itu saya memang membuat suatu konsep first organic store, first organic resto digabungkan dengan detox center Pak. Gitu. Detox center. Ya, jadi memang lebih ke organik, lebih ke healthy waktu itu. Cuma memang jalurnya memang di situ. Setelah membuat organik, saya membuat meat shop. Ya di 2009. Nah dari meat shop itu berkembang menjadi restoran-restoran lainnya. Karena meat shop sendiri kan saya lihat tuh nggak bisa terlalu saya kembangkan banget karena memang satu orang Indo bukan pemakan daging seperti orang bule yang terlalu banyak gimana ya Pak. Mungkin dari sisi budget juga. Jadi yang beli daging ini kebanyakan, apalagi
tempat saya tuh lebih terposisikan sebagai lebih ke stick cart. Jadi orang-orang yang mau barbecue apa segala macam baru ke tempat saya. Iya. Jadi orang datang tuh weekend Pak, mau ke puncak, mau apa, atau ada acara apa, dia baru datang ke saya. Iya. Weekday-nya ngapain nih gitu kan. Jadi waktu itu pun juga meat shop saya nggak purely meat shop Pak. Jadi digabung dengan restoran. Iya. Jadi Bapak datang pilih daging, Bapak langsung bisa kita grill, langsung bisa makan di tempat gitu loh. Jadi udah saya lihat di situ memang jadinya saya memang ke restonya akhirnya. Iya. Dari situ saya punya Korbek, Korean barbecue, ya kan saya kembangkan lagi yang lain Pak gitu. Jadi memang udah dunia saya udah di situ Pak. Ibaratnya udah kecemplung lah ya, udah cemplungnya udah seleher Pak. Udah bukan kaki lagi gitu kan. Kecemplung ilmu makin tinggi, lebih pede malah justru ya Pak. Gak juga lah Pak. Kalau bicara curhatnya kan ya cerita sedihnya pasti banyak. Iya pasti Pak. Kejeduknya udah benjol berapa kali tuh, cuman ya kita namanya udah di situ ya Pak, nggak kapok-kapok Pak. Yes. Bapak kan bermain meat ya. Ya. Terus juga saya dengar Bapak ada partner bermain meat itu buka di Intilem. Itu kan mungkin cerita sedih tetapi punya endingnya bahagia Pak. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Jadi apa ya, Vogo ini terbentuk lucu Pak, ya kan. Jadi sebelum Vogo itu kita ada satu resto bistro di mana lokasi karena di office building terkena MRT construction, office-nya waktu itu juga sedang turun occupancy-nya, jadi sales kita tuh udah tinggal sepertiga lah Pak. Ya kan, kalau dari sepertiga itu udah pasti minus Pak. Ya, kita udah minusnya udah setiap bulan mungkin 30 sampai 50 juta lah. Zaman dulu tuh ya. Ya, 2009 berarti Pak. Iya, berarti kan duit Ya, masih 2008 2009 yes. duit masih nilainya value tinggi tuh. 30 juta tuh tinggi tuh betul. Iya gitu. Jadi memang udah sampai nervous juga sih Pak, gitu kan. Cuman ya kita lihat potensinya lokasi itu tuh di depan pintunya MRT. Gitu. Jadi saya discuss dengan my partner gitu kan, kita harus membuat suatu konsep yang berbeda yang memang orang mau destinasi khusus datang ke kita. Iya. Dan akhirnya cerita pendeknya gara-gara penolakan dari penawaran daging karena memang kita juga menjual daging, akhirnya kita Buka sendiri. lahirlah Vogo. Yes. Lahirlah Vogo dan kita selalu menggebrak dengan value for money gitu Pak. Iya. Jadi kompetitor jual 400-500 ribu per person, kita keluar dengan 125 ribu per orang Pak. Tapi Jadi itu nutup Pak. Ya itu gitu. Jadi kita memang satu lagi kita melawan hukum alamnya F&B Pak. F&B. Di mana food cost biasanya 40, 50 aja udah lampu kuning gitu kan Pak, lampu merah. Kita terapkan strategi food cost tuh 60%. 60%. Ya. Jadi benar-benar kita tuh mepet banget Pak di situ. Yang net profitnya paling berapa itu? Yes, 10-15 lah Pak, belasan lah. Gitu. Jadi memang itu yang dibilang orang kita gila, ya kan Pak. Lagi-lagi COVID kita tancap gas, terus kita juga berani dengan menjual dengan harga sangat murah. Cuman disitulah kita mendapat traffic Pak. Di situ kita dapat customer cukup banyak. Brandingnya jadi kuat ya. Yes Pak. Jadi kita kalau Bapak lihat misalnya di sekarang Instagram follower kita bisa sampai 130 ribu, itu really generic Pak. Kita nggak pernah beli satupun gitu. Organik Ya organik maksudnya ya, organik Pak. Jadi kita nggak pernah beli sama sekali. Pak Vogo kan sukses buka belasan cabang. Apa sih Pak kunci keberhasilannya? Sebenarnya konsistensi juga ya Pak, konsistensi. Cuman kan kita juga dalam perjalanan selalu harus berinovasi ya Pak. Apalagi kan buffet begini kan juga orang bosan. Sedangkan juga kita cost juga makin lama makin tinggi. Dalam berapa tahun ini aja kita dihajar berapa kali ya Pak. Dulu misalnya tahun lalu minyak mahal, minyak goreng mahal, apa segala macam itu kan kita juga kan nggak bisa ya Pak. Naikin lagi. Kita dari Vogo lahir itu cuma baru naik sekali Pak. 125 jadi 149. Itu doang. Jadi 125 itu kita bertahan 4 tahun Pak. Dimana benar-benar tuh kita benar-benar waduh ini food costing udah kita itu Pak restoran normal sebulan sekali juga udah insya Allah ya Pak kita bicara food cost. Vogo setiap minggu Pak paling telat 10 hari sekali kita meeting food cost. Jadi kita benar-benar kita harus teliti semua data belasan pajak. Efektif. Jadi ya cabang ini kenapa naik gitu kan? Kita lihat konsumsi dagingnya berapa segala. Jadi itu memang ilmu baru lagi Pak buat saya pun. Saya belajar banyak banget dengan ada Vogo ini. Karena memang food cost itu yang menentukan rapot kita merah atau biru Pak.
Karena udah bermainnya single digit. Jadi benar-benar single digit tuh sangat berarti di Vogo, Pak. Jadi banyak juga orang yang ngajak kerjasama ini itu minta diskon, saya bilang aduh sorry banget, gue udah nggak punya budget. Jadi yang udah tipis sekali gitu. Jadi yang ikut-ikut maksudnya promo itu terus terang kita dapat support, Pak. Misalnya dari bank segala macam. Karena saya bilang saya udah nggak punya margin untuk itu. Cuman udah. Tapi kenapa nggak dinaikin Pak harganya Pak? Ya itu Pak, balik-balik lagi kan naik pasti volume turun Pak. Volume turun. Itu udah pasti gitu kan. Pak. Jadi kita juga mau food cost bagus gampang Pak. Harga jual tinggal naikin kan. Cuman kan kita mempertahankan itu Pak. Value for money-nya itu. Iya sih, apalagi kalau udah punya customer yang loyal ya, akan balik lagi terus. Karena yang ke Vogo tuh lucu Pak dari pertama kali kita buka, kita teliti, range customer-nya sangat lebar. Jadi dulu pertama, apalagi waktu cabang pertama ya Pak, orang kaya yang pakai Hermes pun datang. Yang ojol pun juga datang Pak. Yang pakai jaket ojol pun juga makan di Vogo. Oh ya? Saya punya program birthday treat segala macam. Karena tempat seperti ini kan menjadi tempat tujuan untuk orang traktir ulang tahun, acara kantor. Karena budgetnya udah pasti Pak. Satu orang sekian nggak mungkin jadi over budget. Nah itu yang membuat juga kita yakin bahwa yang setiap hari udah ada yang ulang tahun lah Pak pasti, gitu loh. Jadi kita restoran Bapak memungkinkan karena besar ya. Betul. Paling besar itu 900 meter ya Pak. 900 meter. Jadi kita waktu itu setiap kali minta tempat lokasi ke mall tuh minimal 300 meter Pak. Kalau terlalu kecil juga kita nggak dapet Pak istilahnya. Tapi kan costnya juga gede itu Pak. Udah mantep banget dihitungnya tuh. Balik lagi Pak, kan kayak kita ke mall juga kalau kita sewanya besar, rentalnya biasanya lebih bersahabat daripada tempatnya kecil. Betul. Yang membedakan tuh investasi untuk renovasi dan segala macamnya Pak. Makin besar. Ya karena memang sekarang tuh renovnya tuh yang paling mahal Pak. Iya sih, interiornya betul. Kalau ini kan kita tahu tahun 2025 ini kan daya beli ini menurun nih. Betul. Terus Bapak bertahan atau ada ide apa nih Pak? Planning apa nih? Jadi memang kita tahu nih tahun ini juga nggak baik-baik aja ya Pak. Gitu. Jadi memang buying power kita lihat sangat lemah gitu kan. Jadi kita juga memang mau bikin berapa gebrakan gitu kan Pak. Yang biasa orang di pikiran orang bawa ke Vogo nih at least harus bawa 170.000 gitu kan. Kita lahir nanti udah mulai Pak sebenarnya. Kita ada buffet weekday hanya 79.000 plus. Jadi masih di bawah 100.000 lah. Bawah selembar 100.000 masih udah bisa makan di Vogo. Memang cuman dengan tanpa daging. Dagingnya dipotong ya Pak. Cuman di buffetnya dagingnya bertebaran Pak. Ya kan iga pun juga ada di buffetnya gitu kan. Dan nanti juga kita juga spill sedikit, kita mau lahir lagi juga one day pass di Vogo Pak. Jadi Bapak boleh 8 jam makan di Vogo. Jadi Bapak mau ngantor, mau istirahat dulu di situ, lapar mau makan lagi, sepuasnya akan free flow kopi Pak. Kopi pun juga silahkan, kita ada roti juga terakhir, mau makan roti pun juga silahkan gitu kan. Jadi memang benar-benar value for money gitu. Pak, apa saja sih kayak highlight dari Vogo ini selain all you can eat gitu? Kalau bilang Vogo, saya bisa membanggakan nggak bahwa di sini tuh the best meat? Saya bilang enggak Pak. Saya bukan menghadirkan sesuatu yang misalnya saya pakai wagyu atau pakai premium beef yang harganya seberapa. Pastilah ya Pak. Kadang-kadang kan orang juga meng-compare tuh suka lucu saya bilang, ya kan? Harganya Avanza, cuma ekspektasinya Alphard Pak. Alphard. Iya. Kan saya bilang, ya lu harus lihat dong, harus fair, ya kan Pak. Ini kan nggak bisa apple to apple-nya nggak fair gitu kan. Jadi lu bayar segitu, lu dapatnya apa gitu kan Pak. Jadi kalau saya melihat memang kekuatannya Vogo adalah value for money-nya Pak. Jadi kalau orang yang ibaratnya yang makannya kuat, bodybuilder atau apa Pak, makannya daging doang gitu ya Pak, itu cuan banget Pak ke Vogo gitu. Cuman kalau memang ya you can eat, sekuatnya Pak, ya kan. Bahkan kan kita dulu waktu zaman COVID kita dari 1,5 jam harus balik sejam. Nah baru terakhir ini juga kita balikin lagi ke 1,5 jam setelah kita punya cabang banyak, punya seating capacity lebih banyak, jadi kita 1,5 jam lagi Pak. Dulu itu 1,5 jam lagi kan? Durasinya Pak, makannya. Kan Bapak datang kan makan harus ada jamnya kan Pak. Iya. Dulu tuh kita lama 125.000 tuh 1 jam.
Semenjak COVID itu kan dari 1,5 kan orang makan di restoran kan nggak boleh lebih dari sejam Pak. Oh iya. Kita ngikutin regulation Durasinya, pemerintah kan. iya. Jadi kita Peraturan terus pemerintah. Pak. Iya 125 itu sampai COVID berakhir pun kita masih sejam. Customer udah bawel tuh Pak. Balik lagi dong 90 menit, balik lagi dong 90 menit gitu kan. Akhirnya kita melihat setelah kita Vogo ada beberapa cabang, seatnya juga udah mulai banyak. Mulai kita kendorin dengan 90 menit Pak. Iya. Gitu. Dan 90 menit kita keluar yang signature, kita kasih 2 jam Pak. Udah mulai kita kasih 2 jam. Nah ini kita lagi mau coba something yang gila lagi. 8 Kita jam. kasih 8 jam deh Pak. One day pass. Kalau 8 jam kan orang mau makan kan kalau penuh kan malas juga tuh Pak. Gimana Betul. tuh? Makanya ini kita lagi trial ya Pak. Karena kan kita akan trial di tempat kita yang paling besar yang di Lipo yang 900 meter itu. Jadi kita akan lihat dulu animonya seperti apa gitu. Jadi hanya beberapa cabang yang kita bisa terapkan memang. Enggak semua cabang Pak. Kalau 79.000 sih hampir di semua tempat Pak. Untuk lunch weekday, Senin sampai Jumat Pak. Lunch doang sampai jam 3. Dari pembukaan sampai jam 3. Itu bagus juga. Jadi pas orang makan siang kan jadi Ya. bisa yuk kita makan di Vogo yuk. Ya. Wah gila Vogo tuh di atas 2 digit ya. Kayak orang ke hotel lah Pak. Ya. Iya kan. Jadi kan mungkin juga ada orang dulu ke Vogo yang nggak terlalu makan daging kan dia merasa rugi. Iya. Kalau di buffetnya kan Bapak mau bakso, mau soto, mau apa, nasi, apa kan, pasta, pizza, semua ada Pak. Iya. Gitu. Jadi buat saya tuh benar-benar value for money banget. Dan orang yang memang lagi buru-buru kan Pak datang langsung ambil piring langsung makan Pak. Yes gitu. Jadi memang pas banget sih sebenarnya. Kalau begitu yang pesta juga makin banyak tuh Pak. Mestinya. Orang kalau dengar Vogo Pak ya, itu berkelas Pak gitu. Yes. Walaupun Bapak bilang Betul, nggak Pak. boleh bilang ini Mercy gitu ya atau Betul. Alphard kan, tapi image orang tuh kelas Vogo. Wah. Itu yang kita juga lihat Pak kuncinya. Maksudnya meskipun kita menjual sangat value, kita nggak boleh tempatnya asal-asalan. Karena yang saya bilang Pak, orang datang ke Vogo kadang-kadang celebration ulang tahunnya, acara kantor. Cuman kalau tempatnya tidak proper kan mereka juga malu Pak. Betul. Mereka nggak mau undang temen-temennya dong. Masa lu tempatnya kayak warung lah istilahnya gitu kan. Kita nggak mau kayak gitu Pak. Kita ya ibaratnya kita bercanda dulu, gua murah cuman gua nggak murahan Pak. Intinya tuh itu gitu kan. Jadi Bapak lihat juga lah sekarang yang memang resto-resto tuh waduh keren-keren, harganya bersahabat banget. Karena emang itu tuntutan market Pak. Udah nggak bisa gitu sembarangan kita aja asal bikin, asal buka gitu Pak. Nggak bisa juga sih. Enggak. Maksud saya gini Pak, kalau Bapak bikin, itu hanya lunch ya Pak ya? Lunch doang. Lunch, ya betul. benar. Betul, lunch Kalau aja. hanya lunch. Betul. Jadi setelah itu balik ke asal makanannya. Yes. Ya, Cuman kalau ganti menu ya atau gimana? enggak sih Pak. Oh Jadi- kadang nggak pakai daging itu doang. Yes, Ya, gitu. ya. Jadi cuman kalau orang yang memang udah datang mau ke Vogo mau makan daging, ditawarin yang 79.000 tambah daging ya nggak mau Pak. Nggak mau. Nggak Tetap mau. mau pakai yang daging Iya, slice. karena dia datang memang untuk menghajar daging itu Pak, Iya, gitu kan intinya. Oke. Cuman kan ini kan hanya untuk menarik orang-orang yang tadinya, ya budget gua jebol deh kalau ke Vogo keseringan gitu kan Pak. Ini kan bisa Pak. Ya, Dan juga kan mungkin ada orang yang memang, gua nggak terlalu perlu makan daging terlalu banyak, ada alternatif kan Pak. Ya. Kan kita ada ayam, ada apa segala macam Pak di buffetnya semua. Vogo itu bersertifikasi halal atau Betul. benar atau enggak? Betul Pak. Jadi memang sebelumnya kita pasti belum dapat sertifikasi itu. ya. Cuman kita melihat market, karena gini Pak, dulu tuh malah kan orang daging harus temennya bir gitu kan Pak. Iya. Atau bahkan ada yang wine gitu kan. Cuman lama-lama kita melihat secara market size kita nggak bisa Pak untuk tetap di situ. Akhirnya kita going to halal certification gitu kan. Karena itu Berarti lebih besar Pak pasarnya Pak. betul, dan itu pun juga kita di sosmed kan udah ditanya terus kan halalnya mana nih halalnya, dan kita juga tidak mau terjebak sebelum punya sertifikasi halal kita bilang halal. Iya. Yang penting pokoknya kita no pork no lard, memang nggak ada something yang berhubungan ke situ gitu kan Pak. Cuman kita benar-benar begitu keluar sertifikasi halal kita baru bilang memang guarantee kita halal. Wow, Yes. keren. Karena nggak boleh kan Pak, Iya, sebelum sertifikasi keluar kita bilang halal gitu kan, gitu. Ada yang iseng nanti. Betul Pak, betul. Kan Vogo ini punya banyak treatment ya untuk supaya orang balik lagi. Terus bener atau salah nih kalau di Vogo itu ada treatment untuk yang ulang tahun nih Pak? Betul Pak. Jadi untuk yang ulang tahun, biasa kan ulang tahun kan traktirnya panjang ya Pak. Iya. Dalam seminggu itu Bapak boleh traktir teman-teman Bapak, dan yang ulang tahun tuh akan free terus selama dia minimal datangnya berempat. Oh. Jadi berempat bayar 3 aja. Yang birthday-nya setiap hari datang juga nggak apa-apa Pak, dan nggak bayar. Itu sampai H plus Ya, 7. H+7 Wow. gitu.
Seminggu itu Bapak hajar aja terus Pak. Misalnya mau traktir orang nih, ya Bapaknya nggak bayar terus Pak. Free seminggu. Tunggu. Saya bingung nih. Saya ulang tahun tanggal 10 misalnya Pak. 10 sampai Jadi 17. tanggal 10 sampai tanggal 17. Bapak saya mau free. datang setiap, yes. Ajak 3 Yes, orang. ajak 3 orang. Jadi kita ulang tahun seminggu ya Pak? Yes. Ulang tahun nggak bisa nih hari Iya. besok bisa nggak? Betul. Kan traktir kadang-kadang kan nggak satu grup kan Pak. Iya. Grup kantor, nanti grup mana lagi ya kan Pak. Silakan datang di Vogo Pak. Wow. Oke, ada lagi nih Pak. Katanya restoran All You Can Eat itu tidak menyediakan air mineral. Bener gak? Iya Pak. Jadi di Vogo juga air mineral tuh harus beli. Iya. Gitu. Karena kita hanya menyediakan lemon tea segala macam yang memang manis-manis Pak. Iya. Itu juga salah satu memang ya triknya Strategi gimana lah biar yes gitu Pak. Gitu. Jadi Gimana? saya bongkar dikit ya Pak. Iya, coba gimana? Saya nggak boleh. Gak boleh, ini rahasia ya. Jadi kita tuh meneliti semua sampai habitnya customer. Iya. Dan kita juga kan mencoba kan Pak. Iya. Dulu nanas itu boleh Bapak minta anytime. Vogo tuh kan terkenal dengan nanas bakarnya itu Pak. Yang grill pineapple-nya itu. Cuman setelah orang makan daging enak Pak, makan nanas, itu refresh. Dia bisa makan daging lagi Pak. Waduh, rugi dong kita. Jadi awalnya kita bebasin nanasnya di manapun di Bapak baru datang pun juga boleh. Nah, begitu seperti itu akhirnya kita bikin aturan nggak bisa. Nanas terakhir. Nanas tuh dessert. Pokoknya nanas sepuas-puasnya Pak. Bapak mau setengah jam terakhir mau nanas terus juga nggak apa-apa. Cuman after nanas nggak bisa balik daging lagi. Nggak bisa ambil daging. Nggak bisa. Yang datang berikutnya ada bill. Terus sekarang udah bukan bill lagi, sekarang billnya udah bayar di depan Pak. Bayar dulu baru makan. Jadi pokoknya sudah nanas nggak boleh daging. Jadi itu salah satu memang bukan kita curang ya Pak. Cuman kan itu kan strategi juga gimana memang jangan sampai kita tuh juga jebol. Karena kan dia nggak bisa ngelarang orang kan Pak. Iya, dia makan terus. Nggak mungkin lah Pak kita pakai strategi Nora ibaratnya dagingnya dilama-lamain gitu. Dulu tuh kan pasti kan Pak. Nada-nada Sumbang kan waktu kita rame banget. Wah ini sengaja nih dagingnya lama biar kita dapatnya dikit. Padahal bukan itu Pak. Kita kan speednya oven kita akhirnya nggak ngejar dengan si customer yang banyak. Dan kadang-kadang misalnya kita bawa satu skewer ya Pak. Mesti cukup untuk 3-4 meja. Gara-gara si meja pertama takut kehabisan. Dia minta sebanyak-banyaknya. Jadi yang bisa di-spare jadi untuk 3 meja, 4 meja akhirnya habis 2 meja pun habis. Dia mesti balik lagi gitu kan. Jadi meja yang berikutnya kan jadi nunggunya agak lama. Mulailah orang-orang ngoceh, wah ini sengaja nih, udah waktunya sejam, dagingnya dilama-lamain biar dagingnya kita dapatnya dikit. Padahal bukan itu Pak. Kita udah nggak mungkin Pak pakai strategi Nora kayak gitu udah nggak mungkin Pak. Perlu berapa lama ya untuk dagingnya? Biasanya udah setengah jadi atau gimana? Biasa memang pagi-pagi ini udah half roast nih Pak. Ya setengah. Nah jadi udah lunch time dia baru hajar lagi gitu Pak. Karena memang kan harus hangat ya Pak. Ya, harus daging bagaimanapun juga kalau dingin pasti akan jadi lebih keras. Iya betul. Gitu. Jadi yang memang di mall-mall yang kadang-kadang AC-nya kenceng kita problem juga sih. Makanya kita selalu nyaranin ke Vogo tuh customer tuh jangan serakah Pak. Gitu. Jangan minta banyak, akhirnya kan makannya juga kan jadi lama. Jadi dia udah keburu dingin di talenannya dia Pak. Vogo tuh lucu lagi. Vogo itu menjadi tempat ibu-ibu nyuri daging. Dimasukin kantong tas. Bawa Tupperware Pak. Wow. Itu tuh udah nggak aneh. Kita tuh udah nangkep banyak banget. Jadi udah kayak ada nggak boleh dibawa pulang kan? Nggak boleh. Bahkan Bapak kalau ambil kebanyakan pun juga kalau kita lihat sisanya terlalu banyak, kita timbang. Pas 100 gram harus bayar 50.000. Nah itu bagus itu. Ya, harus. Rule-nya ada gitu ya? Ada. Dari pertama kan dibacain dulu. Jadi makan secukupnya lah. Yes Pak, yes. Dan itu yang saya bilang kita selalu nyaranin jangan kebanyakan ngambilnya. Jadi kalau dingin kan juga jadi nggak enak ya Pak. Jadi balik lagi ke kita. Oh ini daging lu nggak enak nih, keras nih, apa segala macam. Padahal salah juga dianya gitu Pak. Dianya yang terlalu ketakutan kehabisan, minta sebanyak-banyaknya. Berarti nggak gampang juga ya Pak. Ngurus ya, pasti kan kita bilang belajar kan, terus ya. Yes, Pak. Experience terus tuh. Kita kan nggak mungkin bikin 100% customer kita happy Pak. Ya kan ada aja lah. Gitu. Jadi memang ya mau nggak mau kita juga harus dengar, cuma bukan ditelan bulat-bulat ya Pak. Karena banyak sekali sih, memang kalau lihat di sosmed juga
ya either kompetitor atau hater itu banyak Pak, hater, gitu. Jadi kita juga lihat gitu kan, maksudnya ini benar gak nih? Memang cuman kalau yang memang niat memang ngasih input Pak, kita appreciate banget Pak. Bahkan kita undang dia untuk ya kan, lu bad experience nih, oke, gue kasih lu kita bukan ngasih voucher tuh bukan dia untuk dia diam ya Pak. Oke, give us kesempatan untuk serve you better gitu. Lu datang lagi, coba lu masih kecewa nggak gitu sama kita gitu kan, intinya kan gitu Pak, gitu. Takutnya kompetitor ya Bapak dia. Iya Pak. Oh udah sering pada awal tuh kita lihat, oh ternyata marketingnya sebelah gitu. Pasti ada aja. Ada Pak, ada cara-cara itu tuh ada banget. Ada banget. Tapi kompetitor yang tetap all you can eat dong pasti yang. Ya, yang sejenis lah Pak. Udah biasa lah Pak. Nah sekarang kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak ke audiens podcast RCC kita? Gini aja sih Pak, saya tuh sebenarnya kan saya lahir juga bukan orang kuliner. Saya sekolah juga teknik industri, saya mesti masuk ke pabrik. Jadi untuk menjadi punya bisnis F&B itu juga semua orang bisa Pak sebenarnya, ya kan. Cuman memang balik-balik lagi harus punya passion ya Pak, punya kesabaran tuh. Kita udah menerjemahkan passion tuh kita meskipun kita menderita, kita menjalankannya dengan happy Pak. Dengan happy karena passion. Ya, jadi saya sering jadi konsultan juga kan Pak. Saya selalu yang pertama kali saya tanya, oke, Bapak tuh mau punya atau Bapak mau jalanin tuh restoran? Pasti 80% bilang mau punya Pak. Mau punya bisa bangkrut ya. Nah, saya next questionnya lagi, oke, kalau lu mau punya, siapa yang jalanin? Ya kan Pak? Kalau dia jawabnya, oh kita hire aja manajer, hijack aja Steven, gampang kok sekarang nyari orang gini-gini ya, kasih motor juga pindah, gitu kan? Ngegampangin gitu. Saya selalu bilangnya, udah deh Pak, nggak apa-apa, mendingan Bapak uangnya taruh di deposito aja, nggak akan habis. Ya, daripada Bapak buka seperti itu, pasti habis Pak. 6 bulan pasti tutup kok. Karena saya pun sampai sekarang kan harus mau nggak mau harus go to detail, harus turun Pak. Bapak kalau tanya saya kantornya di mana, saya nggak punya kantor Pak. Kantor saya di restoran, keliling. Yes, di restoran Pak. Mau lebaran nih Pak. Wah, yang teman-teman kan udah book tiket kemana segala macam ya kan Pak. Udah planning liburan. Kalau kita udah planningnya apa? Nanti nyetok gua gimana ya? Supplier semua nggak ngirim, ya kan? Karyawan gimana nih? Pasti kan Pak, nanti karyawan ada aja lah yang ini meskipun kita udah ancam, lu lebaran nggak masuk keluar, misalnya. Ya itu Pak. Jadi cuman kita kan jadi enjoy karena udah passion. Iya, 20 tahun begini udah biasa aja. Ya kan? Terus yang baru mulai gitu, aduh gua pusing ya Steve, gimana nanti kulkas rusak, nanti ini apa? Ya Pak, itu udah makanan kita sehari-hari. Ya kalau memang itu nggak mau, ya jangan buka restoran Pak, beneran. Kita tuh bener-bener, ya kalau mikirin itunya capek Pak, punya F&B itu. Makanya saya kan juga di asosiasi Pak, Aprindo. Saya juga jadi sekjen. Saya selalu juga maksudnya tuh, orang tuh jangan sampai terlalu latah, semuanya masuk ke F&B. Ya, Bapak lihatlah tren berapa tahun ini, F&B tuh berkembang luar biasa. Cuman memang, ya pemainnya bukan pemain F&B yang memang pengen punya itu aja Pak. Dia punya duit. Anak-anaknya pulang dari luar negeri nggak tahu mau ngapain, kerja gajinya kecil, udah gue bukain restoran aja deh Pak. Bapak lihat tuh di PIK, saya di PIK udah 15 tahun Pak. Saya lihat tuh sebelah saya tuh buka tutup. Itu mana hanya bulan Pak. Anak-anak orang kaya pada buka. Itu duit dibuang-buang gitu Pak. Saya banyak dengar itu. Nah iyalah Pak. 3 bulan pertama kan masih honeymoon. Temennya datang, saudaranya datang, wah rame, ternyata bikin 10 juta, 20 juta sehari gampang ya. Setelah 3 bulan kosong Pak. Ya kan, karena mungkin kan nggak ada something yang membuat orang mau datang lagi kan. 3 bulan kemudian tutup Pak. Belum tentu repeat juga itu ya kan problemnya kan. Anak-anak gitu ya Pak, maksudnya begitu dikasih sepi, boro-boro mikirin Pak kenapa. Duit bapak gua. Tinggalin aja, gua mau bisnis yang lain gitu kan. Jadi kayak gitu Pak. Nah itu kita juga kan sama ya Pak. Penyakit kita tuh misalnya kita punya berapa belas cabang. Selalu seneng datang ke yang mana Pak? Ke cabang yang rame pasti. Wah seneng nih gue lihat rame gitu kan. Mestinya kayak yang sepi. Nah, mestinya kayak yang sepi kan. Pikirin kenapa? Iya. Jadi susah Pak. Di sini nggak ada ilmu pasti kalau saya bilang, ya kan. Bapak datang ke tempat restoran yang ramai, semuanya jadi benar. Ya kan Pak. Mau apa pun jadi benar. Kalau datang ke restoran yang sepi Pak, apa juga jadi salah. Apa jadi salah? Iya, jadi Bapak bisa, oh lu sih begini. Padahal belum tentu Pak. Bukan itu gitu. Kadang-kadang ya itulah Pak, faktor X-nya banyak sih. Terima kasih loh Pak Steven untuk waktunya di kesibukan Bapak sudah hadir di acara RCC. Thank you ya, thank you.
Ini ada souvenir dari salah satu sponsor kita, Pak, buat Bapak. Thank you ya.